Baby Romeo pernah ngamen, pernah gitu loh. Gue pernah ngamen untuk bisa makan, cari uang segala macam pernah. Karena mungkin didikan dia yang keras juga ya. Jadi kalau misalnya berantem atau kelas itu gue pasti keluar rumah tuh. Jadi lu jadi rebel gitu lah ya, jadi sebenarnya dibilang rebel juga karena terpaksa ya. Karena kalau lu di rumah, lu gue ngerasa gue nggak nyaman lah pasti. nggak dalam gue berantakan. Mendingan gue keluar. Nah kadang-kadang gue nginep rumah gue, tidur di warung segala macem. Nah gue tuh ngelihat kehidupan yang sebenarnya bro. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Seguru, ketemu lagi dengan saya Ali Romeo dan tamu saya kali ini Baby Cowboy. Woi. Bro, Mantan apa kabar bro? mantan cover boy juga gua. Cover boy juga? Majalah apa bro? Majalah Trubus. Terubus sekarang udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Kalau mode gadis masih ada ya, gadis ya? Gadis masih ada. Online kalau nggak salah online. Online ya. Oke, sobat Seguru, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol nih sama bro Baby Romeo. Wah, siapa yang nggak kenal sih bro? Amin. Waktu itu lu berapa album ya bro? Romeo. Romeo. Romeo tuh cuman Saking banyaknya sampai lupa deh. 3 album enggak? Tiga Cuman album? 3 album. Tiga 3 album. album. Nah, Tahun berapa sih yang album pertama? Romeo itu tahun 99. 99. 1999 akhir bunga terakhir. Terus 2023 kalau nggak salah. 2023 itu album kedua kita. Iya. Nah, terus 2006. Nah, itu album ketiga. Jedanya jauh juga tuh ya. Judulnya jauh. Jadi karena gini, Li, Romeo itu kan sebenarnya kan project sebenarnya. Iya. Jadi kita bikin tuh as a project aja sebenarnya. Jadi seorang Bambang, Gabung aja, gabung. Santai aja, santai. Gabung. Nonton. Bambang jangan gitu dong. Ayo main-main situ. Gak apa-apa. Buat gimmick. Oh, jadi project aja. Jadi project bukan- as a oke. project. Nah, jadi kita tuh lebih concern apa ya? Kan kita kan gua itu kan dulu udah ngeband juga, nama band gua tuh Bima. Iya, Bimo itu kan netral. Nah, kita ketemu, kita punya kesepakatan, kita bikin yuk. Kita punya konsep kebetulan sama isi kepala gitu loh. Nah, kita pengen kita di belakang layar aja tadinya. Nah, ternyata begitu nyari penyanyi ternyata susah gitu Iya. loh. Nah, akhirnya Bimo bilang Susah bro, kan gua waktu itu lagi kosong bro sebenarnya bro. Gua sama Irgi juga lagi. sayang ya. Padahal kita tuh ya pernah ngaudisi dulu sempet apa sih Once aja ya sempet gitu Open loh. audition juga. Open audition waktu itu Once. Cuman waktu itu memang nggak terlalu cocok di konsepnya karena Once kan sting banget suaranya Sting tuh. banget, Nah, tinggi akhirnya Once gue saranin untuk ke Dewa waktu itu. Oh gitu. Ke Oh, yang Dani. rekomen ke Dewa tuh lu. Iya, Oke. sama Bimo ya berdua. Iya. Karena tadinya gue tuh berdua tuh malah pengen produce Once rencananya Oh, gitu loh. Nah cuman ya karena waktu itu ternyata gue gaitin lagu-lagu Romeo kan. Iya. Nah terus si Dani waktu itu juga sering nongkrong di studio tuh, dia iseng-iseng tuh bawa demo-demo kita gitu ya ke Aquarius. Iya. Pak Oh punya Aquarius tuh. Nih si Baby sama Bimo bikin project keren deh gitu. Nah si Pao dengerin, loh kok beda sama Bima nih, kok beda sama Netra juga, ini lebih keren nih katanya. Kayak Baby nyanyi kayak David Bowie ya suaranya, dia bilang gitu. Wah udah deh, gue mau dan gitu. Nah jadinya makasih juga tuh Medani tuh waktu itu iseng-iseng didengerin, Aquarius ternyata kita jadi dikontrak, jadinya gue nyanyi di situ. Iya, Di Romeo. Lanjut karena album pertama alhamdulillah sukses, album kedua. Nah jadinya begitu perjalanan kita terkontrak sebagai album ini, jadinya banyak ke pending ini karena lebih enjoy di produce kita sebenarnya. Makanya gue tuh waktu itu tahun 2000-an itu gue mulai produce tuh kayak Mencintaimu, Krisdayanti, Behind the scene aja lah ya. terus Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih gue bikin. Terus apa namanya, jadi lebih ke bikin sesuatu ya di industri musik ini apa gitu loh, warna yang beda gitu. Tapi lu sendiri lebih nyaman as a producer, komposer gitu, atau lu dua-duanya nyaman-nyaman aja gitu?
menjadi frontman pun, dan jadi frontman pun juga nyaman gitu. Iya, jadi gini, kalau gua lebih sebenarnya jujur aja kalau gua sebagai penyanyi gua lebih comfort itu sebenarnya kalau memang eventnya pas gitu loh. Oke. Kayak misalnya Java big Jazz, band gitu big band. ya, konsepnya gitu loh. Nah itu gue jauh lebih nyaman gitu loh dibanding gue as a singer tapi gue nyanyi di sembarang tempat gitu Iya, ya. iya, iya. Atau kadang-kadang di wedding juga gue enjoy gue karena audiensnya tuh romance Iya, gitu loh. iya, Nah, gue iya. lebih seneng kepancing dengan suasana ambience yang kayak begitu gitu. Oke, oke. Nggak cuma sekedar bicara job terus main sana sini, nggak juga ya. Berarti lu termasuk ya picky juga lah gitu untuk Picky. Nah, untuk Romeo aja kita pada akhirnya karena terpaksa gimana ya mau nggak mau kita harus setara dengan band-band yang ada ya pada saat itu yang mainnya mungkin di kafe. oke. Nah, ya udah kita bikin format kafe gitu ya. Artinya Romeo sendiri waktu itu ya kita paksain untuk ada brass section segala macem. Jadi kita benar-benar tampilin akhirnya di stage itu sesuatu yang beda juga pada akhirnya. Jatuhnya kayak semi orkestra gitu atau Semi ya? orkestra. Tapi emang keren sih ya kalau misalkan kayak gitu lu Apa enjoy Feel-nya. gitu, pede gitu loh. Iya, iya. Gue pede gitu. kayaknya udah dikepung sama musik yang emang udah ini gitu. Ya. Emang udah rumah gue gitu Rumah loh. gua. Nah, kalau kadang-kadang kalau misalnya ada tawaran misalnya pakai minus one tuh suka gue tolak Aduh, tuh. iya, iya. Aduh, Ya, gue nggak bilang banget. janganlah gitu. Berarti lu konsep unplug itu lu kurang nyaman juga kan? Gue mendingan unplug gitu. Unplug. Artinya bener-bener konsepnya tuh jazzy ya. Iya. Kayak misalnya piano, kontrabas gitu ya, betul. terus saksofon atau itu gue malah lebih nyaman. Nah kadang-kadang kalau misalnya diharuskan memang nggak boleh ada band misalnya ada event, gue harus nyanyi gitu dipaksain, gue mendingan pakai piano aja. Ya, oke. Ya, ya. Gue lebih seneng Lebih gitu, comfort kayak suara gitu lah ya. akustiknya Iya, gitu. iya, iya. Oke, Bro. Sekarang kegiatan lu saat ini apa nih, Bro? Kegiatan gue ya ini sebelum pandemi atau setelah pandemi? Setelah pandemi lah. Nah, kalau setelah pandemi ya artinya ya oke lah sebelum pandemi mungkin gue cerita sedikit karena ini singkat cerita ya dari 2010 memang sampai 2019 itu memang gue lebih banyak aktif di bisnis musik gitu lah. Oke. Artinya di musik bisnisnya dan memang gue udah comfort dengan bisnis gue waktu itu yaitu distribusi CD waktu itu. Kita kerjasama dengan salah satu fast food restoran lah Oke. yang punya cabang lumayan banyak. Iya. Nah, itu kita jalan gitu dan nggak berasa kemarin itu udah hampir 9 tahun ya. 9 tahun. Dan itu nah setelah pandemi kemarin memang gue salah satu pengusaha yang terdampak lah. Pastilah, pasti. Terdampak dengan partner kita ya waktu itu ya si fast food ini yang memang apa namanya harus tutup di beberapa ini Beberapa gerainya bisa. Iya, tapi ya itu tadi. Nah kalau setelah pandemi ini adalah pertanyaannya ya mungkin saat ini sampai detik ini memang gue masih membenahi lagi nih pelan-pelan gitu loh karena memang ada beberapa gue masih punya ikatan bisnis dengan fast food ini dan ini kita lagi cari cara untuk bisa mulai lagi nih pelan-pelan. Kontrak atau gimana, Bro? Ya kontrak karena ya? kita ada kontrak Oke. kerja gitu loh. Nah, ini kita lagi mulai lagi terus apa namanya lagi di menata-nata lah ini secara bisnisnya ya. Nah sambil ini Cari-cari berjalan- format atau skema baru gitu ya? betul skim baru. Nah sambil nyusun-nyusun ini ya kebetulan ya mau nggak mau jadi ya ini sih sebenarnya tanggung jawab gue sebenarnya di luar pandemi juga ya artinya gue kan tetap as a musician gitu ya gue tetap harus punya tanggung jawab untuk itu. Istri gue sering bilang lo jangan kasihkan bisnis gitu loh karena karena value lo ini apa ya compose gitu ya nyanyi ini gift gitu loh dari Allah. Nah, jadi kamu jangan sia-siain. Nah akhirnya di masa pandemi kemarin ya kita bangunlah studio gitu di rumah dan alhamdulillah lumayan nih jadi belajar lagi nih gua Iya. gitu loh ya dari 10 Lu bikin tahun. konten juga di studio lo gitu untuk jam session atau apa gitu? Jam session lagi kepikiran ke arah sana gitu loh.
karena kan sekarang kan juga baru agak bebas juga kan, Iya, jadinya iya. orang juga Benar. masuk ke studio agak gue nggak deg-degan lagi. Iya. Kalau kemarin kan kayak masuk studio deg-degan, mau bikin apa deg-degan. Nah, sekarang nih udah mulai ya mulai gue kembangin lagi sedikit mengenai ilmu gue yang sempet hilang beberapa tahun ini gitu. Nah tapi ya mulai lagi dengan project-project, terus ada juga penyanyi-penyanyi yang Lo garap. masih gue garap gitu loh. Oke. Beb, boleh nggak Beb ceritain sedikit mengenai background keluarga lo nih Beb? Background keluarga gue, Iya. background keluarga gue apa spesifiknya apa nih misalnya? Apa sih pada saat lo masih zaman-zaman sekolah, Oh, zaman-zaman sebelum masuk ke dunia musik, sebelum berkarir lah. sampai masuk ke musik gitu. Iya. Iya, artinya gini, gue tidak masuk di background yang memang, maksudnya keluarga gue tuh bukan background musisi loh. Oh gitu. Gue nggak ada background musisi, cuman memang pak bokap gue ada om gue yang main musik gitu ya. Dulu dia main sama Saya lihat. bandnya tuh Beatstone, dia tuh deket sama Jelly Tobing. Oh jadi tahu ya, Om Jelly. Jelly terus pemain lama lah. Iya iya. Iya. Terus ada om gua juga yang udah meninggal muda waktu kemarin itu, waktu dulu itu namanya Mohoki, itu dia juga sangat deket sama Krisya, Oh, oke. almarhum ya. Ya jadi apa mungkin backgroundnya itu dari situ. Terus ada juga gue pernah diliatin ke bokap gue almarhum, pernah kasih lihat gue foto opa gue, opa Marsum itu, dia kok fotonya dikelilingin pemain orkestra gitu loh. Itu tahun-tahun berapa tuh ya? Mungkin tahun 30-an kali ya, tahun 30-an. Wah itu benar-benar jadi kayak mungkin gitu ya, itu ada juga backgroundnya dari situ. Tapi kalau yang pasti bokap gue enggak. Bukan musisi, Enggak. bukan dari keluarga musisi lah ya? Bukan. Atau ada adik Enggak, atau bokap kakak gue lo? mungkin ada keluarga Oke. musisinya gitu ya. Tapi bokap gue sendiri nggak main musik, bahkan As a kurang hobi juga setuju. enggak ya? As a hobi paling bokap gue, memang gue juga terima kasih sama bokap gue, sama nyokap gue tuh memang kebetulan sangat mencintai musik juga gitu loh. Apa sih dulu bro kalau itu dulu? Bokap Jazz bukan? bokap gue tuh ini sukanya tuh siapa ya? Mungkin kayak Dan Martin, terus musisi-musisi tahun 30-an dan tahun 40-an. Bokap gue tuh suka Elvis. Nah, nyokap gue yang mungkin lebih banyak gitu loh. Nyokap gue tuh seneng Carpenters, Iya. seneng apa Elvis Presley, seneng mungkin Sinatra juga seneng. Jadi Influence-nya dari situ. influence-nya itu bokap tuh sering beliin dulu kan zamannya Laserdisc tuh. Iya, rasa Nah bokap gue tuh sering dapat kiriman dari Singapura tuh Laserdisc yang isinya di mana tuh ternyata band-band yang melegenda ya sampai sekarang, kayak Kiss, Iya. Carpenters, terus ada Bee Gees, Oh, dengerin ada Kiss juga ya? seneng banget gue Kiss, rock and roll gitu ya. Terus pokoknya gue tuh kemasukan vintage musik banget lah gitu loh. Iya, Itu iya. sangat masuk ke dalam gue. Bahkan Zaman-zaman kalau vinyl ya? bahkan kalau gue sekolah dulu nih, kalau nggak ada kaset Beatles di mobil gue nggak mau sekolah. Gitu ya? Jadi Gue juga gua- Beatles banget dulu bro. Jadi bokap gue, nyokap gue itu selalu dia punya lengkap gitu loh, box semua album The Beatles ya lengkap, dari Love Me Do sampai Let It Be ya, itu lengkap gitu loh. Jadi tiap hari gue dengerin gitu loh. Dan alhamdulillah itu masuk banget ke dalam gue gitu loh. Iya. Harmoninya, gimmick musiknya, sampai gitar-gitarnya, sampai ke harmoni chord, sampai Itu keriting banget sih kalau Beatles ya? keriting yang gitu-gitu. Tapi asik tuh yang Nah, nada-nada miringnya. itu yang tanpa gue sadarin pada akhirnya jadi gue sekarang. Ya kan chord gue keriting juga. Semua orang pada komplain sama gue, "Beb lu gila lu hari Terlalu ini mewah masih-" ya, aransemen lu terlalu Iya, mewah bro. mewah. Terus gue seneng yang jelimet-jelimet chordnya gitu kan, kayak lagu sadis aja. Jadi itu influence dari Beatles tuh ya? Iya, sangat gitu loh, kayak perpindahan chord. Makanya kalau dulu tuh kerja sama pertama gue tuh kan sama Dani waktu itu ya, yang di luar Romeo ya. Itu sama Dani itu lagunya tuh Cinta Kau dan Dia. Nah, itu Dani pertama kali gitu gue ngeliat chordnya itu dia bingung gitu, karena
mungkin seera-era Dani atau yang mungkin seera-era yang lain juga yang mungkin kan berkembang tuh nggak terlalu jauh ke bawah dari ini. Tapi kalau gua kan ke bawah banget gitu. Artinya gue suka musik-musik yang tua gitu loh. Makanya mereka mungkin bingung kayak Dani mungkin bisa biasa denger Toto. Gitu ya. Nah, terus dia aja. Makanya kalau dulu Cinta Kau dan Dia kan gue kasih ke dia waktu itu lagu Dani juga kita bikin berdua lah. Terus masuk ke albumnya dia itu Ahmad Band tahun 2000 berapa ya? Ahmad Band itu 2000 pertengahan ya? 2008 ya? Akhir? No. Ahmad Band itu 19 Romeo kan 99 Ahmad Band itu 98 setahun pas kerusuhan dong ya? Iya, itu gue kita keluarin di album Dani, Cinta Kau dan Dia tulisnya tuh karena Romeo kan belum ada Uli. Jadi dia tulis Baby Ajaib. Gitu ya? Itu masih ada tuh kalau lu beli Ahmad Band yang dulu. Ciptaan Baby Ajaib Ahmad Dhani gitu. Kok Baby Ajaib sih Dan gitu. Ya emang lu ajaib gue gak pernah ngeliat ada orang bikin lagu kayak lu dia bilang. Tapi nama asli itu apa sih bro? Baby apa? Baby Megananda. Oke. Sebenarnya nama asli gue tuh Firdi Megananda. Oke. Karena bintang gue kan Virgo. Firdi jadinya. Terus dipanggil babynya gimana? Baby itu jadi oma gue itu masih ada Belandanya lah. Nah jadi masih kebawa ke lingkungan keluarga besar gitu loh. Jadi pada saat itu mungkin agak telat ngasih namanya. Nah oma gue waktu itu bokap gue selalu berlayar dulu, masih kapten sebelum di Pertamina ya. Dia kapten. Nah, jadi dia bilang tuh oma gue udahlah baby aja dulu. Jadi orang-orang sepupu yang terdekat manggil gue tuh pasti baby. Baby. Nah nama Firdi Megananda tuh begitu mau TK tuh baru diresmiin tuh Firdi Megananda. Iya kan banyak juga gitu yang bingung nih Baby Romeo, oke lah Baby Romeo gitu grup. Babynya nih apa sih nama lengkapnya gitu kan? Ternyata bukan Baby juga nama aslinya gitu kan? Jadi itu cuma panggilan aja sebenarnya kan? Baby itu panggil nickname lah sebenarnya. Cuman ya karena teman-teman gua ngeliat yang deket gua deket sama sepupu gua, semua sepupu gua manggilnya Baby gitu ya, jadi ikut-ikut, jadi udah baby aja deh. Karena emang jadi stage name banget sih kalau Baby Romeo gitu. Jadi Oke bro, kalau di keluarga lo yang paling deket nih bro, yang ngasih lo, ibaratnya lo yang paling influence banget buat kehidupan lo tuh siapa sih bro? Apakah bokap lo, apa nyokap lo, atau salah satu dari kakak atau adik lo mungkin? Kalau yang paling banyak kasih influence ya, meskipun itu kontra sebenarnya sama gue dari gua kecil ya, itu gua nggak pernah cocok sama bokap gua sebenarnya. Karena bokap gua tuh strict keras, gitu. Bukan strict aja tapi keras. Tipikal orang dulu deh kayaknya gitu. Karena rantau kan. Jadi dari mana bro asal? Bokap gua itu kan dari Madiun. Jadi bener-bener hidup itu buat dia keras. Kayak dia numpang di mana. Nah, jadi kalau dia ngelihat kehidupan kita nih anak-anaknya, dia tuh mungkin tanpa dia sadarin kok enak banget lo hidup lo ya gitu loh. Terus sekarang udah makanya kalau zaman bokap gue selalu didik tuh, kamu tinggal bukan di rumah kamu loh, ini rumah saya gitu loh. Semua kamar itu ya kamar saya gitu. Baju yang kamu pakai itu ya baju banget. Jadi kita tuh didoktrin dengan pemikiran pemahaman seperti itu. Terus human relation itu bokap gue selalu bilang sama gue, kamu mau sepinter apapun, mau sehebat apapun, kalau kamu tidak pandai bergaul gitu ya dengan orang, kamu nggak bisa menghargai orang dari tukang beca sampai bos gitu. Mendingan kamu nggak usah hidup, karena hidup itu ya nanti mayoritas yang kamu jalanin adalah hal-hal yang seperti itu. Jadi kamu harus bisa hargain. Jadi kayak pembantu di rumah gue itu dulu nggak boleh gitu di depan bokap kita minta ambil itu dong, nggak boleh, ambil sendiri, bawa cuci, makanan segala macam. Makanya ini out sedikit ya, begitu gue deket sama bini gue, kan papa mertua gue tuh salah satu ada keturunan apanya ya, maksudnya kok kalau orang Batak itu kan raja gitu ya, kalau laki itu.
laki tuh nggak boleh ke dapur bro. Iya, Jadi iya. begitu gua makan malam sama dia gitu ya, Lu mau bawa piring? gue mau bawa piring, Nggak gue mau boleh. nyuci sendiri, maksudnya gue biasa begitu Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi marah dia, Oh gitu. kamu duduk sih, baby duduk, biar Messi yang ngangkat. Kontra Gitu. banget Oh, sama gitu, lu gua ya, bilang. sama didikan lu kontra banget. Kontra banget gitu loh, karena buat ya di satu sisi gue seneng gitu ya, Iya maksudnya sih, sebagai laki-laki itu sangat dihargai, tapi as a couple ya suami istri, pada akhirnya gue bilang sama bini gue, aku nggak mau kayak gini gitu. Gue pengen ya kalau duduk kita ke dapur sama-sama Iya, gitu bener, loh, bener, yang bener. Ya, udah maksudnya, iya. Back kita to back jalan aja gitu kan, saling ini. ngurus anak bareng Iya, gitu bener, kan, bener. maksudnya Hands on aja gitu. iya kita sama-sama lah sayang gitu loh. Nah, kamu tuh partner aku, bukan bener. Bukan bukan pembantu, pembantu, bukan istri gitu loh, bukan istri dalam arti ya Setuju istri sih. adalah harus begini enggak. Kamu tuh partner hidup aku, kayak bisnis aku. Itu semua hampir keputusan itu bini gua. Gitu loh, kalau bini gua say yes, dia yakin, dia percaya ini bakal jalan. Nah, itu harus sedikit ya. Nah, sampai kayak begitu, bro. Jadi kita menjalani kehidupan yang memang keras. ya. Kehidupan kerasnya bokap itu bener-bener diterapin di gua. Nah, pada saat gua komplain waktu itu gua nggak mau sekolah, itu pukulan berat buat dia. Pada saat lu apa tuh nggak mau sekolah pas Gua SMA itu SMA? SMA kelas 1 itu gua ngerasa nggak tahu ya, karena mungkin didikan dia yang keras juga ya. Jadi kalau misalnya berantem atau kelas itu gue pasti keluar rumah tuh. Gua Jadi keluar lu rumah. jadi rebel gitu loh ya, jadi Sebenarnya dibilang rebel juga karena terpaksa ya. Karena kalau lu di rumah gue ngerasa gue nggak nyaman lah pasti. nggak dalam, gue berantakan. Nah, mendingan gue keluar. Nah, kadang-kadang gue nginep rumah gue, tidur di warung segala macem. Nah, gue tuh ngelihat kehidupan yang sebenarnya bro. Iya. Lebih cepet ngelihat itu mungkin Iya, dibanding mungkin abang-abang gua yang lebih milih untuk gue ngikut apa kata lu aja deh gitu. Nah, kalau gua mungkin nggak begitu gitu loh, artinya gua masih tetap keke kalau gua. Nah, gue lihat tuh kayak pengamen cari uang, terus gimana tukang warung itu di warung-warung itu mereka survive gitu ya, cari uang, terus ya tukang minta-minta. Di situnya gua ngerasa bokap gua berhasil banget didik gua Oke. di situ. Karena lu lihat ilmu jalanan yang sebenarnya Iya, itu kayak jalanan begitu sebenarnya. toughnya Meskipun gitu. pada saat itu dia nggak setuju ya, gue kayak begitu gitu. Ya namanya bapak yang nggak seneng lah ya, anaknya nggak pulang, terus ini segala macam. Tapi di satu sisi justru gue malah bisa mengaplikasikan Benar. apa yang bokap gue tekanin ke gue. Oh ternyata gini maksud lo ya ke gue ya. Gue lo keras sama gue nih, ternyata memang hidup tuh keras. Iya. Nah, jadi kayak misalnya Baby Romeo pernah ngamen, pernah gitu loh. Gue pernah ngamen untuk bisa makan, cari uang segala macam, pernah. Nah, meskipun background hidup gue enak, Oke. gitu ya, meskipun background hidup gue enak karena bokap gue tuh direktur, salah satu direktur di Pertamina. Nah, tapi ya itu begitu SMA, gue merasa bahwa sekolah itu tidak membantu gue, gitu loh. Artinya gue mau shortcut. Kenapa kita sebagai manusia nggak mikir shortcut aja? Mau ngapain buang-buang waktu untuk sebuah kurikulum yang belum pasti menurut gue waktu Bisa itu ya. diaplikasiin. Dan waktu itu malah gue bisa bilang ini nggak bisa gue aplikasiin. Iya. Apa yang lo mau aplikasiin dari pelajaran PMP gitu? Iya. Ya kan nggak ada gitu loh, Iya, ya kan iya. PSBB gitu. PSBB. Itu sejarah, mendingan gue baca sendiri. Ah. Nah gitu. Nah apa? Jadi gue ngotot untuk gue mau sekolah musik aja. Oke, akhirnya lu sekolah musik pada saat lu SMA itu gue SMA. pengen sekolah musik. Bokap gue bilang, ya udah kalau kamu mau sekolah musik ke Jerman. asik dong. Iya asik sebenarnya, Ke asik Jerman. sebenarnya. Ah. Cuman kan tetap gue merasa idealisme gue tuh merasa bahwa gue mestinya bisa cepet nih ngeraih ini semua gitu loh. Oke. Kalau gue disupport beberapa hal gitu loh. Jadi supportnya tuh gue nggak perlu profesor musik titel gue gitu. Oke. Karena begitu sampai sini gue jelasin ke bokap gue. Begitu Baby sampai Jakarta Pak, Baby tuh berantemnya sama Rhoma Irama. Baby berantemnya sama Deddy Dores. Karena nggak mungkin Baby nggak ngelihat nama-nama itu. Nama-nama itu jelas besar. Dan mereka nggak perlu ke Jerman atau ke Amerika untuk bisa ngeraih itu. Artinya Indonesia tidak terlalu butuh itu. Iya. Kalau untuk
kecuali lu orang tinggal di Eropa. Ya sekalian nggak balik lagi, gue Sekalian bilang. nggak balik lagi, Kalau benar. baby papa mau baby ke Eropa, ke Jerman, nggak usah balik lagi pak. Baby Karena di di sana aja. apresiasinya beda ya, Nah, seperti itu kan. Dan ilmu gue juga kepake bro Bener, gitu. bener. Kalau gue aplikasi di sini kemungkinan nggak kepake gitu. Oke, ini menarik nih. Jadi lu di Jerman itu sekolah Oh apa enggak, gue nggak sekolah. Oh enggak. Jadi nggak sekolah, akhirnya bokap gue perang lah bintangnya. Kalau kamu nggak nurut kata saya, kamu keluar dari rumah saya. Gue keluar, gue lebih milih keluar waktu itu. Akhirnya keluar rumah bukan keluar negeri jadi. Gua keluar rumah, ya gue bener-bener numpang di mana-mana, tidur segala macam. Nah tapi di situ gue mulai ketemu lah dengan komunitas-komunitas musik yang kecil-kecil dulu lah gitu ya. Gue ketemu anak-anak band, dulu gue deket sama anak-anak Wizkid dulu. Kalau dulu Wizkid. pernah denger Wizkid band? Tahu. Itu tahun berapa tuh berarti? Itu tahun 90-an. 90-an ya? Itu 90-an awal. Hengki Supit, nah penyanyinya dulu. Oh iya. Nah itu gue Wizkid banyak dulu. belajar nyanyi, tanya teknik vokal sama dia. Oh jadi lu belajar vokal dulu? Iya. Bukan keyboard dulu? Keyboard itu sebenarnya dari SD gue belajar karena gue dilesin organ. Oh gitu. Jadi gue nggak les piano ya, Iya, gue iya, les iya. organ. Jadi banyak orang berpikir bahwa gue pemain piano kayak Andi Rianto, enggak. Gue tuh sebenarnya piano, gitar, drum, bass itu cuman alat-alat yang gue butuh untuk ngebantu proses gue berkreasi. Oke, jadi lu les Sebatas les, itu aja. Les itu lu piano aja atau Organ, organ? Les organ aja. organ bro yang pakai kaki. Iya. Dung Iya, itu gue nih. Nah cuman memang dari situ dari SD itu kelas 6 gue les organ. Memang gue ngerasa gue punya keanehan, gue nggak suka partitur. Oh, oke. Gue nggak suka Oh, jadi partitur. lu sudah sampai bisa baca partitur dong? Bisa Pasti sebenarnya bisa. bro kalau gue mau belajar, cuman gue nggak mau. Menurut gue, aduh capek Kenapa, gitu, bro? buang-buang Kaku. waktu, Iya. buang-buang waktu. Menurut gue apa ya? Ya mungkin itu perlu lah untuk mayoritas orang gitu loh. Tapi buat gue ini melambankan cara kerja gue gitu loh. Jadi gue harus baca apa namanya, bikin apa harus tulis, harus aduh capek gue bilang. Mendingan gue cuma butuh tape recorder, taruh di depan, ide gue keluar langsung kerekam. Yes. Itu aja yang gue latih dari SMP gitu ya. Jadi gue rekam, gue nyanyi, gue mau notnya bagaimana, rekam. Jadi gue denger apa yang jelek gue benerin gitu. Nah jadi musik buat gue lebih banyak gue belajar sendiri. Otodidak. Belas gitu loh. Nah, tapi kalau dulu zaman les organ nih lucunya. Dan alhamdulillah itu sampai sekarang ternyata gue syukuri gitu ya. Kayak gini. Dulu kita kalau les organ kenaikan tingkat itu selalu ujian kan. Nah ujian itu kita selalu dipilihin lagu-lagu yang memang diikutkan di dalam tes ujian itu. Iya. Nah waktu itu kebetulan gue ingat banget ada lagunya Wider Shade of Pale gitu ya. Begitu gue dikasih denger lagu itu sama, jadi kan kita muridnya nih ada 4 organ ke belakang gitu ya. Terus di depan tuh gurunya. Iya. Gitu ya, contohin. Gurunya tuh contohinnya setiap ujian, karena gue nggak bisa baca partitur, gue selalu ngapalin notnya pada saat guru gue main. Ah serius lo bro? Iya. Canggih dong bro. Jadi yang lainnya Bisa tuh, secepat ini. yang lainnya tuh apa? Baca. Yang lainnya tuh nggak terlalu ngedengerin, karena apa? Karena ada partiturnya gitu. Baca partitur Nah, aja. sementara kan gue nggak bisa kan. Ya jadi yang serius ngedengerin pada saat itu mungkin di antara murid-murid yang lain cuma gue, tapi sekali doang gue denger itu. Iya gila, tapi gokil sih bro itu. Iya. Bisa dan secepat itu bro. alhamdulillah. Emang gift banget sih itu bro. Gift banget mudah, alhamdulillah yang. Jadi sampai sekarang nih gue tuh nggak pernah punya buku lirik bro. Ah serius. Buku lirik tuh nggak punya. Katalog gitu ya, yang mestinya gue punya tuh gue nggak punya. Terus kayak notasi gitu ya. Alhamdulillah tuh kalau notasi bagus itu selalu gue ingat gitu. Iya. Jadi banyak loh lagu, gue tuh kalau bikin lagu mungkin beda sama Meli ya, atau sama Dani mungkin beda gitu loh. Kalau gue bikin lagu tuh kadang-kadang bisa songnya dulu. Oke. Terus gue mandek nih refnya, gue tinggal nih. Oke. Nyicil tuh. Iya 1 tahun itu bisa. Baru dapat refnya. Baru dapat. Oke. Jadi Prosesnya, gue nggak mau paksain iya, gitu. Iya. Kayak misalnya, ya kan mut-mutan juga kan. tapi kalau Cinta Gaunnya Dia itu 15 menit. 15 menit.
lebih cepat mungkin karena berdua Dani ya. Iya. Jadi chordnya bagus banget gitu. Ya udah gimana? Oh apa namanya kalau notnya begini gimana Beb? Oh jangan kesini dan misalnya gini. Oh iya oke gitu. Ya, lu Jadi butuh partner. langsung cepet tuh kalau ini. Nah tapi kalau misalnya ya kayak bunga terakhir aja mungkin setahunan tuh gue bikin. Setahunan. Nah bunga terakhir itu lu bikin song dulu atau langsung jadi itu semuanya? Song dulu ya. Song dulu ya. Ref dulu sorry. Ref dulu. Ref dulu. Ya kan biasanya kalau bikin lagu kan memang ref dulu kan. Banyak kan begitu. Tapi kadang-kadang Umumnya gitu. kadang-kadang bisa lirik dulu. Iya. Jadi metodenya tuh ngacak gua. Ngacak sih. Ngacak. Jadi gua dibilang musik itu rapi gitu loh di hidup gua tuh sebenarnya enggak juga gitu. Tapi intinya ya itulah. Yang pertama orang yang berterima kasih gua ya pastinya sih bokap ya. Bokap. Karena itu yang sangat bisa gua implementasikan di perjuangan hidup gua gitu loh. Oke. Karena gue menganggap hidup gue ini perjuangan sih gitu loh. Karena gue nggak tercipta untuk orang-orang yang mencari jalan yang aman gitu loh. Selalu kenapa ya gue selalu ngambil jalan yang nggak aman gitu loh. Apa namanya makanya alhamdulillah gue kalau misalnya banget lah kayak gitu. Iya kalau misalnya ditanya gitu apa yang gue harus ucapin gitu ke bini gue misalnya. Mungkin bentuk rasa cinta apa segala macam itu selalu bilang kalau itu udah nggak usah ditanya gitu loh. Tapi yang pasti kalau gue disuruh mengucapkan mungkin yang lebih dari kata cinta yang ada di dalam budi gue gitu nggak ada itu dalam kata-kata itu udah nggak usah diceritain gitu loh. Tapi yang pasti gue pengen ucapin adalah terima kasih sebenarnya ke bini gue. Kenapa? Ya bisa tahan hidup sama gua gitu. Yang selalu ngambil jalan yang nggak aman. Misalnya di bisnis, mungkin bini gua mikir, mungkin laki gua idealis di musik. di musik aja gitu ya. Tapi begitu di bisnis, idealis juga. Idealis juga. Ya jadinya orang kesini gua pengennya begini skemnya. Orang kesini begini. Ya ada bagusnya, ada kurangnya kayak begitu gitu ya. Tapi ya udahlah, itu mungkin kita ya. Tapi ya di situ berarti lu risk taker banget emang kalau sangat risk taker banget ya. Gue dalam hal apapun gue selalu berpikir risk taker. Nah itu yang kadang-kadang nggak tahu gue harus kurangin gitu ya. Kan kita makin lama makin berumur gitu loh. Ya kan maksud gue. Tapi kan Meisha kan ngimbangin lu juga kan, pasti kan sangat. Ini lu ngisi yang kurang-kurangnya itu kan, biasanya kan istri gitu. Nah sama kemarin kita, alhamdulillah kita berhaji ini kan juga sebenarnya kan melatih apa ya spiritual kita gitu loh. Gitulah. Tapi yang kedua orang yang paling gue terima kasih untuk ini ya nyokap lah. Nyokap pasti. Nyokap. Nah kalau yang ketiga ya udah pasti bini gue lah. Oke bro, kalau misalkan dari awal karir lu nih, awal banget itu startnya kapan sih lu mulai berkarir di industri musik nasional? Industrinya? Bukan gua pertama kali main musik. Pertama kali main musik gue? Pertama kali main musik gua tuh sebenarnya SMP, oke. Dan gua drummer. Lu drummer bro? Gua mengawali. Secara lu base-nya piano, organ. Terus lu drumnya dari mana bro? Bisa main drumnya bro? Iya, belajar sendiri. Ya udahlah. Jadi gue senang gitu loh. Emang udah gift ya, udah susah ya. Terus dibeliin drum, gue inget banget gue merek Rolling sama nyokap gue. Nah kayak hal-hal seperti itu gue sangat berterima kasih sama nyokap karena apa ya nyokap yang memfasilitasi meskipun bukan yang mahal-mahal gitu ya. Tapi ya kayak drum nggak usah mahal, yang penting bisa gue gebuk atau gue bisa ngelatih gitu loh ya. Hi-hat kayak apa gimana segala macam. Terus kalau piano memang kita punya organ ya di rumah. Terus gitar juga fasilitasi sama nyokap gitu loh. Terus alat karaoke itu yang bisa rekam tuh gue inget banget tuh dibeli sama nyokap. Jadi nyokap tuh bener-bener suka colong-colongan. Kasihan si baby. Padahal di belakang itu tuh dia harus berantem sama bokap gue. Yang bokap gue tuh nggak setuju lah gue di musik. Nggak apa-apa. Sini ikut. Ayo ke situ dulu. Papa lagi ngobrol. Nggak enak jadi nggak. Tapi kalau anak lo nih pasti darah musiknya ini juga nggak? Alhamdulillah sih kalau darah musiknya yang gue lihat dari nyanyi aja sih sebenarnya. Nyanyi ya? Kalau dari nyanyi dari bayi tuh gue ngeliat
Sana main sana. Ini pada ngamen di ini tuh, di studio lo gitu. Iya kadang-kadang main drum. Main drum gitu ya. Ini Bambang juga kadang-kadang gue suruh nyanyi. Jangan itu main jangan digoyang-goyang. Sana main dulu. Sama Mbak main-main apa? Itu kemarin apa Legonya? Oh, Mainin. suka Lego ya? Mali juga suka Lego nih, tangan bareng. Nanti kasih tahu Mali Legonya. Oh, iya. Oh gitu ya. Jadi awal lo SMP tuh. Ya. SMP, terus begitu lo masuk industrinya bro. Nah itu gue main drum SMP. Nah industri musik itu singkat cerita lah SMA itu gue sering lah ikut-ikut festival segala macam dan selalu kalah bro. Jadi yang namanya Baby Romeo ikut festival itu enggak pernah menang. Oke. Gue tuh tidak pernah menang di festival. Enggak. Kenapa bro? Kan skill musik lu udah. Tahu gue nggak tahu. Ya Mungkin karena memang selera musik lu terlalu aneh. mungkin selera musik gue aneh. Terus mungkin ya kayak waktu gue dulu jadi drummer aja. Mungkin skill gue juga agak aneh gitu ya. Oke. Karena mungkin Lebih kemana sih lu kalau main drumnya? ya pasti lebih lagu-lagu zaman dulu lah. Iya. Ya, kayak Lebih ke Beatles pop ya. gitu, Beatles. rock and roll lah gitu. Nah terus ya udah itu kalah semua tuh. Nah terus begitu gue aktif musik masuk industri itu, ya itu lewat Bima itu tahun 9 mungkin dari tahun 94 lah ya. 94 ya? Itu gue mulai tuh manggung-manggung Iya, sama iya. band gue Bima sampai akhirnya, nah itu kita punya formula waktu itu kita mau bikin Beatles, jadi Beatles tapi Indonesia. Nah itu juga agak gambling ya pada saat itu ya. Oasis saya belum ada bro. Iya, Terus iya. gue mau sok-sokan kayak gitu kan. Iya. Tahun 96 gue keluarin waktu itu. Itu kita akhirnya dikontrak sama Sony lewat produser kita almarhum Mas Andi Julias. Kebetulan dia drummernya Makara Band dulu. Makara. Ada namanya band Makara. Nah dia produserin kita tuh. Nah kita dikontrak di Sony lewat Mas Andi. Ternyata dan Sony itu ngambil 3 band pada saat itu karena dia perusahaan label baru ya. Ada Arwana, Riff, sama Bima. Dan alhamdulillah Bima yang paling gak laku. Waduh, gue bingung gue. Ini gue hidup di musik bener gak ya bisa ini? Gue jadi takut nih, banyak yang gue pertaruhin. Bokap gue lah gue inget-inget gitu, gimana dia pengen nyekolahin gue di Jerman sampai gue tolak gitu kan. Terus sementara gue di musik festival kalah mulu. Terus makanya di hidup gue nih yang namanya Di hidup industri rekaman juga lo boncos juga gitu. boncos juga. Gue sampai nongkrong di Glodok gitu, panas-panas. Supaya Serius? bisa diterima gitu loh Iya, demo iya. gue. Nah akhirnya diambil Sony. Dan itu tadi alhamdulillah paling gak laku. Lakunya cuma 9.000 kaset bro. Kacau gak coba, gue gimana gue mau di masa depan gue di musik gitu. Iya. Nah itu setelah itu lumayan lah agak frustasi gitu kan. Frustasi biasalah mabok-mabokan gitu kan. Sampai 9 berapa ya? 98 lah kita bikin Romeo. Bukan Romeo as a project yang tadi gue bilang. Nah Cinta Kau Dia dan Dia Kecipta lewat suara Dani ternyata lebih diterima. Iya. Dan Romeo tuh dari Bima gue keluar kan, nah gue masuk bikin Romeo ini, gue emang ngerubah konsep sedikit. Bimo bilang sama gue waktu itu, Bimo tuh salah satu produser gue juga tuh, tanpa kita sadari ya. Dia bilang sama gue, Beb, lu tuh kenapa sih suara lu mesti cempreng-cemprengin, dia bilang. Emang lu cempreng-cempreng? Iya, di Bima kan gue pengen sok tinggi lah. Iya. Zaman dulu kan orang pengen Iya, tinggi ya kan tinggi, suaranya. Tinggi. Jadi gue sok tinggi gitu. Power metal apa power slave dulu tuh? Oh iya, meskipun nggak setinggi itu gue, tapi pengennya tinggi gitu. Ari Lasso gitu. Oh, ditipis-tipisin gitu. Bimo bilang, ngapain sih? Suara lu tuh enak banget. Lu ngomong aja udah enak. Dia bilang, lu ngapain lu aneh-aneh? Ya cuman siapa yang bilang enak? Udahlah, lu nyanyi. Udah, nih gue kasih ya. Maksudnya kita dengerin sama-sama nih ada referensi. Misalnya kayak Elvis. Iya. Kenapa lu nggak nyanyi kayak begini kan enak gitu. Terus suara-suara Frank Sinatra gitu segala macam. Kita dengerin dia juga ya. Iya, lagu-lagu standar gitu. Nah, coba deh. Ya udah coba penggat terakhir dengan suara yang kayak gitu. Udah langsung ngebus. Awalnya malah aneh kan orang dengar, tapi malah jadi sesuatu gitu. Keren. Ya, alhamdulillah nih. Jadi ya keren banget sih, masterpiece banget ya kalau gue bilang ya. Dengan suara lu yang asli itu kan yang ngebas banget itu ketimbang lu. Yoi, ngebas. Suara Oke. om-om. Oke bro, kalau misalkan ini bro,
pengalaman terburuk lu di industri musik? Pengalaman buruk ya itu tadi. Itu tadi ya? Laku 9.000 itu. Lagu 9.000 itu ya? Nah, Bima itu laku 9.000. Pengalaman terburuk lagi ya itu nggak pernah menang festival. Oke. Terus Itu yang udah paling terburuk itu ya? Berarti udah di awal-awal kan? Kesininya kan lu udah alhamdulillah. udah lebih steady mungkin kan? ya itu ada benernya juga Bro. Ada. Kita tuh Allah itu kadang-kadang terseok-seok dulu lah. iya, maksudnya apa ya? Kita nggak dikasih apa yang kita mau dulu itu untuk supaya kita lebih Kuat, berkembang gitu ya. Iya. Oke, berarti tadi dari pengalaman terburuk ke pengalaman terbaik udah langsung di yang lagu pada saat lu menjadi diri Pengalaman sendiri. terbaik gue ada nih yang gue bangga juga sebenarnya. Ada satu lagi selain daripada lagu-lagu gue sukses ya. Iya. Ini waktu itu tuh pas bunga terakhir lu rilis gitu ya, itu kan gue bikin Mencintaimu dan alhamdulillah tuh begitu bunga terakhir rilis itu banyak penghargaan musik gue dapet gitu. Dari sisi aransemen terus lagu terbaik gitu ya. Nah tapi pada saat itu yang di Indonesia nih, penghargaan yang di Indonesia ini, karena waktu itu bunga terakhir dan Mencintaimu ini agak, kan bunga terakhir 99 nih, Mencintaimu kan sekitar 2000-an lah, 2000 pertengahan atau mungkin akhir gitu. Nah jadi penghargaan itu selalu yang masuk tuh 2 lagu itu. Oke. Jadi kayak AMI Award tiba-tiba bunga terakhir Mencintaimu. Terus Clear Top 10 Award tiba-tiba bunga terakhir Mencintaimu. Meskipun dua-duanya lagu gua, tapi yang selalu menang Mencintaimu gitu. Nah gua kan ini ya, sebel juga dengerin gitu. Kampret gua bilang. Karena gue yang nyanyi kali ya kalah gitu. Terus Dayanti yang nyanyi jadi menang gitu. Meskipun dua-duanya lagu gua gitu. Ya, akhirnya gue tiba-tiba itu tadi kan selalu ngambil jalan yang nggak enak. Gue tuh selalu mikir nggak enak untuk akhirnya gue pengen ngebuktiin lewat gue sendiri. Coba kalau memang gue hebat gitu ya, maksudnya kalau gue memang jago gitu ya bikin lagu, terus suara gue memang bisa diterima, coba yang nilai jangan orang Indonesia. Nah waktu itu gue cari tuh festival komposer dan singer komposer itu di Singapura. Waktu itu mau ngadain festival komposer singer komposer se-negara serumpun gitu. Itu diadain di Singapura, jadi ada dari Malaysia, Bangkok, Brunei, terus ada dari Jepang, ada pokoknya banyak lah ya, beberapa. Nah itu gue beranikan diri waktu itu pengen ikut. Karena gue udah terkontrak di Aquarius dong, kan? Gue minta support dong, lu bayarin gue dong gitu loh, tiketnya ke sana segala macam gitu loh, visa gitu. Gue dikasih bro, nggak mau doi. Alasannya udahlah be, kamu itu bukan linknya kita, kamu nggak mungkin menang juga. Loh, emang tujuan gue begitu yang nggak ada hubungannya sama lu, gue pengen coba dong, gue bilang gitu. Ini buat gue sendiri, ya udah kalau ini emang proyek kamu sendiri, kamu berangkat sendiri. Akhirnya bro gue pecahin tabungan gue. Serius? Tuh gue berangkat sendiri gitu. Modal sendiri, sana bayar sendiri semuanya. Terus akhirnya? Dengan doa bini gue tuh. Waktu itu masih pacaran, kamu mau kemana? Mau ke Singapura? Mau ngapain? Mau ikut itu? Ya udah coba aja sayang, bener ya, doain ya. Udah gue berangkat. Tuh bayar visa sendiri, visa masih murah dulu bro. Bisa bayar sendiri, terus tiket segala macam. Terus sampai sana bro, menang dong. Sampai sana menang sih enggak ya, cuman masuk 3 besar. Oke. Masuk 3 besar. Good enough lah. Good enough, sangat good enough lah. Nah, terus dan termasuk favorit juga. Oke. Jadi yang dikerubungin itu malah gua dibanding yang juara satunya ya maksudnya. Jadi bahkan beberapa juri bilang mestinya kamu nih gitu. Nah, jadi udahlah cukup apresiasi itu cukup buat gua gitu. Sampai akhirnya gua pulang, gua menang, gua bawa uang berapa ya kalau nggak salah lumayan lah gitu ya, puluhan juta gitu loh menang itu. Udah bawa piala segala macam. Nah, itu salah satu. Kalah festival akhirnya udah
Allah balas tuh. Iya. Banyak penghargaan. Alhamdulillah. Iya. Ya, jadi gua ngerasa gini loh. Ya gua memang bisa berarti hidup. Maksudnya gue diakui lah sebagai komposer. Buat gue tuh lebih pede lagi. Meskipun di Indonesia ya gue udah nggak ngarapin lagi lah harus Bunga Terakhir yang menang, harus apapun itu gitu loh. Itulah. Jadi itulah salah satu yang. Itu ya. Oke, bro. Sekarang nih, gue dengar lu udah hijrah nih. Gue denger kan hijrah nih sekarang. Itu gimana, bro? Hijrah. Bisa mulai, gue denger udah ngundang ustadz gitu kan, terus Oh itu hijrah. mulai mendalami. Bro, gue jujur aja ya, gue nggak tahu hijrah bro. Gue nggak tahu, ya gue tahu lah istilah hijrah. Tapi buat di kehidupan gue, nggak tahu ya, gue ngerasa kok Sama-sama aja. enggak, gue ngerasa agama buat gue tuh lebih ke tanggung jawab gue gitu. Iya. Tanggung Untuk jawab keluarga. gue ke dalam diri gue sebenarnya. Jadi buat gue itu agama itu buat gue gitu, bukan gue harus Share ke orang. Iya. Karena agama itu ya kedekatan gue sama Allah gitu. Iya. Nah cuman kalau gue misalnya gue haji pun gitu ya, sebenarnya itu juga gue nggak bilang gue menamakan diri gue hijrah Iya. gitu. Iya. Ya menurut gue haji buat gue ya itu memang gue butuh itu. Iya. Hidup gue sudah butuh itu gitu loh. Iya, iya. Dan karena dulu sebenarnya bini gue udah dari dulu tuh yang pengen banget bini gue sebenarnya dulu. Tapi ya gue sih yang selalu bilang udahlah sayang nanti aja. Jadi pemikiran gue tuh selalu pikir bahwa haji itu adalah kegiatan yang lo lakuin begitu lo udah tua. Di ujung umur lo baru lo haji. Iya. Itu bullshit banget itu, gue dulu mikirnya kayak begitu bro. Nah makanya alhamdulillah tuh hal-hal yang ngebawa gue, kalau yang orang mengistilahkan hijrah, tapi buat gue sih bukan hijrah ya. Hal-hal yang tiba-tiba ke arah sana gitu ya, itu selalu Allah tunjukin aja ke gue gitu. Kayak misalnya lewat hati gue atau segala macam, tiba-tiba pada saat itu gue bilang sama bini gue, sayang aku pengen haji. Begitu kita ada rezeki, aku nggak mau mikirin yang lain-lain. Maksudnya uang itu aku nggak mau post ke yang lain-lain dulu. Oke. Jadi kamu mau ngapain? Aku pengen rezeki yang nanti kalau ada rezeki nih, aku pengen itu ke haji dulu. Loh serius kamu mau naik haji? Iya. Kapan? Tahun ini. Loh. Mama, terus dapat uangnya kapan? Ya nggak tahu. Gue bilang gitu. Wah lu mah, gue kawin sama lu mah lu terlalu santai orangnya. Ya, kamu pikir kita bisa, maksudnya sampai sekarang bertahan gitu. Sampai ke titik ini. Ke titik ini kamu pikir apa karena sekolahku tinggi gitu. SMA aja gue beli, jasa gue gimana gue bilang. Nah terus ya semua ya karena Allah gitu. Jadi gue cuma mikir itu. Kalau tiba-tiba gue pengen gitu, ya gue sampein ke bini gue. Nah terus ya udah bini gue waktu itu cuma nanggepinnya ya udahlah insya Allah ya sayang kalau ada rezeki ya. Cuman gue intinya gitulah, pokoknya kalau masuk aku nggak mau posting maksudnya ngepost ke yang lain-lain dulu. Pokoknya aku mau haji. Tahun ini ya, ini udah bentar lagi loh kata bini gue, 2-3 bulan lagi kayaknya nggak mungkin loh. Iya, ya udah terus gue baca gitu ya di Google, gue pelajarin kan banyak tuh doa-doa yang khusus haji itu ada bro. Jadi kayak zikirnya, terus lu minta apa ya? Kan biasanya dikasih buku panduannya juga tuh bro. Oh belum Belum situ. sampai situ. Kan gue baru niat doang. Iya. Baru niat doang ya, gue cari sendiri di Google tuh. Zikir-zikirnya apa aja sih yang bisa nguatin hajat kita segala macam. Ya malam itu nggak tahu, gue pengen pelajarin itu zikir-zikirnya. Gue malam itu gue baca. Besoknya bro masuk bro. Sejumlah biaya haji itu. Masya Allah. Ya gue cuma nangis aja berdua sama bini gue peluk. Langsung diijabah. Ya ini bukan uang kita sayang. Berarti ini emang udah didengar Allah ya, ini dipinjemin dulu nih sama Allah nih. Kita berangkat dulu nih. Udah dipanggil. Ya udah berangkat. Dan terus waktu itu juga visa katanya kan susah tuh. Ada tetangga gue Irgi stres juga tuh. Stres juga. Visanya gimana tuh lo beb, gini-gini segala macam.
Nggak tahu lah, gue bilang sama si Irgi, lihat aja lagi, gue bilang gitu. Karena yang tiba-tiba yang di hidup gue itu gue nggak bisa prediksi, bro. Iya. Kalau Irgi kan dia emang logik banget, logis banget gitu harus. Dan dia kan agak sesat dikit kan orang. Iya, tersesat di jalan yang benar lah kayaknya sih sekarang ini. Coba tolong diarahin lah. Oke bro, sebagai closing nih bro, harapan lu buat diri lu sama keluarga lu nih. Harapan gue. Harapan lu buat ya gimana lah dari spiritual maupun secara kekeluargaan nih seperti apa sih? Tau nggak, Li, harapan ini baru jadi harapan gue nih tadi malam. Tercetus karena gue nanya ya. Gue tanya sama kebetulan ada Habib ya kemarin Ustadz gitu? itu. Iya. Gue tanya, Bib, apakah kita setelah meninggal itu masih dipersatukan sebagai suami istri? Gitu. Karena kan judul tausiahnya kemarin itu kan rumah tangga yang udah berlama nih, yang udah 20 tahun bertahan nih, gimana maintainnya segala macam. Nah, jadi pengen tahu gitu loh. Ternyata yang lainnya juga mau tahu gitu. Iya. Kalau si Habib bilang itu memang dipersatukan gitu loh. Nah, tapi ya dia kasih jawaban yang memang oke lah gitu ya. Tapi gue Google lagi tadi malam. Google lagi. Bini gue lagi nonton podcast lu tuh tentang dia tuh. Sampingnya gue lagi Google sambil dengerin. Bilang gitu. Saya kenapa? Iya, ternyata benar sih Habib bilang. Jadi kita akan dipersatukan lagi selama kita menurunkan ilmu kita nih ke istri anak-anak kita. Artinya mereka jadi hamba-hamba yang beriman. Iya. Jadi selama itu tertata rapi, terjaga gitu ya. Insya Allah semuanya akan kumpul lagi. Jadi harapan gue itu aja bro. Keren. Setuju lah itu. Amin, gue juga gitu bro. Pada akhirnya akhirnya paling ke situ juga ya. Oh itu bahagia banget bro kalau bisa begitu bro. Iya, amin. Oke bro, kalau gitu seru banget ngobrol-ngobrolnya. Nanti kapan-kapan ada waktu kita ngobrol lagi ya. Wah mantap. Siap. Thank you banget bro. Thank you banget. Thank you. Oke, sobat bro, nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan narsum yang lain lagi. Saya Ariko Boy undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.